merasa bingung, merasa kayak gimana cara menyelesaikan tugas yang banyak ini, seperti ada mengerjakan LMS, terus ada praktek konseling, terus ada tugas PPR. Nah, itu saya juga bingung Ibu, saya kayak merasa kewalahan gitu Ibu. Oke, jadi Mbak Ana ini merasa bingung karena tugas LMS yang banyak seperti itu ya? Iya, benar Ibu. Kalau boleh tahu, ketika mengerjakan LMS itu apa atau deadline-nya Mbak Ana? Iya Ibu, di LMS itu setiap matkul itu ada deadline-nya dan itu sesuai dengan jadwal matkul tersebut. Oke, jadi ada deadline sehingga Mbak Ana itu merasa terbebani seperti itu ya Mbak? Iya. Lalu ketika di PPL apakah tugasnya yang banyak menumpuk atau masih bisa Mbak Ana kerjakan? Sama Ibu, semua itu tugasnya itu menumpuk karena ini juga mau UAS Ibu, kebetulan mau UAS. Sedangkan LMS terus tugas-tugas yang lain itu harus terpenuhi baru kita bisa mengerjakan UAS. Kebetulan UASnya itu minggu depan Ibu. Oke, jadi Mbak Ana merasa terbebani ya dengan tugas-tugas tersebut, mulai dari tugas di LMS, setiap mata kuliah, ada berapa mata kuliah Mbak Ana kalau boleh tahu? Kalau di BK itu ada 5 mata kuliah Ibu. Iya, Ya, yang umum itu ada 2, yang BK itu 5, yang BK itu 3 Ibu. Jadi ada 5 ya Mbak? Iya, Itu tugasnya banyak semua. Banyak seperti itu. semua. Ya ditambah lagi dengan tugas PPR ya. Iya. Oke, terus ada tugas lagi seperti kayak luaran kegiatan kampus, seperti itu aktivitas lain juga Mbak? Ya, ada Ibu. Kebetulan di kampus saya itu ada kayak tes bahasa Inggris Ibu. Meskipun katanya tes bahasa Inggris ini tidak menentukan kelulusan kita, tapi menguntungkan bagi kita untuk kedepannya. Katanya buat mendapatkan skor yang tinggi itu mudah untuk masuk ke sekolah-sekolah saat kita melamar. Seperti itu. Jadi udah dikasih tahu juga ya Mbak ya tugas-tugasnya. Jadi karena tugas tersebut Mbak Ana ini merasa bingung seperti itu. Iya, benar Ibu. Saya kok menjadi kewalahan yang mana dulu yang saya kerjakan. Sedangkan tugas itu banyak banget Ibu dan deadline-nya itu bersamaan. Seperti itu ya Mbak. Iya. Karena datanya itu. Lalu di sini ingin bertanya apa yang ingin Mbak Ana lakukan? Saya sih pengennya tidak menunda-nunda pekerjaan dan saya ingin hasil akhirnya nanti itu menjadi maksimal gitu. Oke, jadi Mbak Ana ini ingin tidak menunda mengerjakan tugas lagi seperti itu ya Mbak ya, agar tugasnya tidak menumpuk sehingga Mbak Ana ini tidak merasa terbebani seperti itu ya Mbak Ana. Iya, benar Ibu. Nah, lalu ketika menjalani perkuliahan PPD ini ya Mbak Ana ya, nah apa yang Mbak Ana rasakan? Saya merasa terbebani, terus saya merasa kayak capek, terus merasa pusing melihat tugas-tugas itu pusing gitu Ibu. Mbak Ana merasa pusing Iya. sehingga Mbak Ana malas untuk mengerjakannya Iya, sehingga benar. tertunda seperti itu ya Mbak Ana ya. Jadi saya sering kayak dengan tugas banyak, terus akhirnya saya menunda-nunda untuk mengerjakannya. Oke, jadi Mbak Ana tadi kan bercerita bahwa Mbak Ana ini pusing dengan tugas-tugasnya seperti itu ya. Iya, benar Ibu. Mbak Ana ini berarti merasa bahwa semua ini menjadi berat dan menjadi beban buat Ana seperti Mbak Ana seperti itu ya. Iya Ibu, saya kayak merasa beban gitu Ibu dengan tugas yang banyak, sehingga saya itu menunda-nunda. Berarti merasa bingung ya Mbak, harus Iya. mengerjakan mana terlebih dahulu seperti itu Mbak. Iya benar Ibu, saya bingung, terus dia tugas itu banyak, dia deadline juga berdekatan, akhirnya saya dengan kebingungan itu saya tidak mengerjakan dulu. Oke, karena bingung itu membuat Mbak Ana tidak mengerjakan tugas-tugasnya seperti Iya, itu. iya benar Ibu. Oke, lalu apa yang Mbak Ana harapkan atau Mbak Ana inginkan dari situasi yang sudah Mbak Ana jalani saat ini?
Yang saya harapkan itu saya bisa menjalani PPG ini dengan maksimal, dengan baik, dan tidak merasa terbebani. Jadi Mbak Ana ini ingin Mbak Ana tidak terbebani dengan tugas-tugasnya sehingga bisa menjalani perkuliahan PPG ini dengan baik, dengan mendapatkan hasil yang maksimal, seperti itu ya Mbak Iya, Ana. benar itu. Nah, jika kondisi itu tercapai, apa yang Mbak Ana rasakan? Saya merasa tentunya saya merasa senang ya Ibu, karena bisa menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, terus nanti akhirnya kan saya mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi Mbak Ana akan merasa senang jika situasi itu sesuai dengan apa yang Mbak Ana inginkan, seperti itu ya Mbak Ana. Benar itu. Nah, sebelumnya Ibu ingin tahu alasan Mbak Ana mengikuti PPG ini itu apa tujuannya? Awalnya itu kan saya itu masih tes graduate ya. Saya itu lulus baru awal tahun kemarin. Awal tahun kemarin. Terus saya itu dari keluarga juga banyak yang berprofesi menjadi guru, sehingga itu banyak keluarga yang mendukung, terus banyak keluarga yang bilang ya udah daftar aja PPG, barangkali nanti mudah untuk masuk ke sekolah yang diinginkan. Maksudnya itu sekolah yang ingin mengajar gitu loh Bu. Ya, jadi Mbak Ana ini dari awal sudah ingin menjadi seorang guru seperti itu Ya, ya. dari Bu. Oke, jadi Mbak Ana mengikuti kuliah PPG ini agar menjadi seorang guru yang profesional. Ya, Iya, seperti itu ya. benar. Menurut Mbak Ana, sekarang ini kebutuhan apa yang ingin Mbak Ana kerja ketika mengikuti PPG ini? Saya itu ingin menjadi guru yang profesional, terus menjadi guru yang baik, menjadi panutan yang panutan dari siswa-siswa saat ini. Oke, jadi pada intinya Mbak Ana ingin menjadi guru profesional, bisa menjadi panutan untuk siswa-siswanya, seperti itu ya. Iya, benar Ibu. Nah, Ibu ingin bertanya, ketika Mbak Ana mengikuti perkuliahan PPG kan mendapat dukungan dari orang tua. Iya. Ya, tadi sudah diceritakan juga ya Mbak, Iya. mendapat dukungan dari orang tua dan juga keluarga karena saudaranya banyak yang menjadi guru seperti itu ya Mbak. Iya. Nah, kemudian untuk menjadi guru yang baik tentunya kan kita harus belajar ya Mbak ya. Sudah belajar dan Mbak Ana juga mendapatkan dukungan dari orang tua juga dan dari lingkungan keluarga lah ya. Nah, apakah Mbak Ana ini juga memiliki kendali tentang aktivitas Mbak Ana sehari-hari? Iya. Oke, jadi Mbak Ana ini memiliki kendali untuk aktivitasnya sehari-hari sehingga kan Mbak Ana bisa untuk mengatur waktunya. Nah, di sini ingin bertanya, apakah Mbak Ana ini sudah bisa untuk mengatur waktunya sehari-hari? Nah, itu Ibu, itu juga permasalahan yang sedang saya alami. Saya masih belum bisa mengendalikan waktu yang sebaik mungkin. Oke, jadi pada intinya Mbak Ana belum bisa ya untuk Iya. mengatur waktu sehingga tugasnya ini berantakan seperti itu ya Mbak ya. Iya, benar Ibu. Oke, kemudian kalau boleh tahu, ketika Mbak Ana itu sudah mengerjakan tugas tersebut, apa yang Mbak Ana lakukan? Biasanya itu kan saya ini main handphone kayak scroll TikTok, terus lihat YouTube, ya pokoknya main HP gitu. Oke, jadi Mbak Ana lebih memilih untuk bermain HP daripada mengerjakan tugas seperti itu ya Mbak? Iya, benar Ibu. Oke, jadi Mbak Ana ini tadi kan bilang kalau bermain HP ya. Iya. Nah, kalau bermain HP ini durasinya berapa lama Mbak? Kalau siang tuh 2 sampai 4 jam lah Ibu, kalau tidak ada kesibukan. Tapi kalau malam itu kan biasanya saya juga mengerjakan tugasnya malam ya Ibu. Tapi kalau malam itu saya main HP terus tiduran, sehingga saya tidak mengerjakan tugas, menunda mengerjakan tugas lagi.